Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hayul Lisdiana, angkatan 2 kelompok 1, akan menyampaikan profil tokoh yang mengimplementasikan nilai berakhlak. Ibu Sri Mulyani Indrawati merupakan wanita inspiratif sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau menjabat mulai tahun 2010 sampai 2016. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Pertama kali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005, kemudian dinobatkan sebagai Menteri terbaik di Asia pada tahun 2006. Wanita berpengaruh ke-23 di dunia berdasarkan majalah Forbes dan menjadi wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia berdasarkan majalah Global Asia 2007. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut implementasi Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia akan menimbulkan efek domino. Berawal dari masalah kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial hingga berdampak pada sektor keuangan. Untuk menghentikan efek domino tersebut, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap pemulihan ekonomi, sekaligus menjadi shock absorber yang melindungi masyarakat dari berbagai guncangan perekonomian. Beliau menuturkan bahwa kita harus memastikan bahwa dampak yang terjadi karena pandemi akan terkompensasi dan kita harus kembali ke tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dari segi akses kesehatan, layanan pendidikan, serta sebagai pengamanan sosial. Itulah 3 hal yang paling penting bagi kami. Implementasi berorientasi pelayanan dari seorang Sri Mulyani. Penerapan nilai akuntabel ditunjukkan oleh Ibu Sri Mulyani pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan sejak 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan belanja negara pemerintah pusat yang dilakukan oleh setiap tahunnya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi dari 86 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara dari BPK. Hal ini membuktikan dalam menjalankan tugas jabatannya dalam mengelola keuangan negara, beliau mengelola APBN dengan bertanggung jawab, akuntabel, dan integritas. Kompeten. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan Menteri Terbaik di Dunia di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada 1 orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young yang diselenggarakan oleh World Government Summit. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Mufan Sabila Sakti, melalui siaran persnya menyebutkan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Harmonis. Sosok Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat menghargai keberagaman. Sikap harmonis beliau tanamkan di Kementerian Keuangan dengan program Anak Asuh. Program tersebut mewajibkan pejabat eselon 1 dan 2 untuk menjadi orang tua asuh dari seorang anak yang berbeda agama dengan mereka selama 1 minggu. Menurut beliau, program tersebut efektif untuk menanamkan nilai toleransi. Loyalitas dari seorang Sri Mulyani secara nyata tercermin dari keputusan beliau untuk menerima jabatan Menteri Keuangan dan meninggalkan jabatan dengan gaji miliaran di Bank Dunia ketika dipanggil Jokowi pada 2016. Padahal beliau sudah menjadi di sana sejak 2010. Kebijakan-kebijakan perekonomian sudah selayaknya harus adaptif mungkin. Hal itu sudah baik dilakukan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Salah satu kebijakan konkret beliau adalah dengan menambah anggaran Kartu Prakerja. Penambahan anggaran tersebut dilakukan karena hasil survei menunjukkan program Kartu Prakerja terbukti cukup efektif membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. Berbicara mengenai kolaborasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan salah satu aktor di balik gelaran besar G20. Kolaborasi di tingkat global seperti G20, menurut Sri Mulyani perlu untuk terus diperkuat.